3 jam sih bisa. Oh, kalau 3 jam itu sampai pagi. Oke. Kita hari ini merayakan pesta Santo Thomas. Orang yang dalam catatan tadi adalah nelayan yang tidak punya perahu. Dia hanya kuli nelayan. Tetapi ada pesan yang begitu mendalam bagi kita. Saya ketika merenungkan bacaan pada hari ini, saya melihat bahwa ternyata untuk mengimani Tuhan itu adalah proses yang panjang. Proses. Kita tidak sekali jadi orang Katolik. Walaupun kita sudah dibaptis sejak kecil, seperti saya ini dibaptis kecil di daerah Flores, tapi bukan berarti saya 100% jadi Katolik sejak kecil. Prosesnya panjang untuk menjadi imam, kemudian prosesnya panjang. Tadi kita bercakap-cakap, Romo bagaimana dari Flores kemana. Saya bilang saya dilahirkan di Flores dari keluarga Katolik, 100% Katolik desa itu. Kemudian kami pergilah masuk seminari dari kecil. Untuk menjadi imam itu masuk seminari dari kecil, memang masuk. Kemudian pilih tarekat, saya pilih tarekat MSC. Saya datang ke Manado, meninggalkan tanah kelahiran saya, Flores, masih umur tamatan SMA. Datang ke Manado, tidak pulang-pulang ke Flores. 8 tahun. Saya masuk tahun 2005, pulang ke Flores untuk pertama kali 2013. Jadi tidak pulang-pulang. Saya juga tidak tahu kabar orang tua bagaimana. Kita tidak boleh pegang HP. Tidak ada cuti. Romo, frater-frater tidak ada cuti. Bayangkan untuk menjadi Romo prosesnya begitu. 2013 pulang pertama kali, bukan libur lama-lama 3 bulan, hanya 2 minggu. 2 minggu balik lagi Manado, lanjut. Saya bilang saya lanjut jadi imam. Oke, lanjut. Bukan berarti selesai studi, tambah lagi 2 tahun di Manado. Tahun 2013-2014 kaul kekal. Sebelumnya kaul sementara berarti 3 tahun. Kalau masih bisa kita perbaharui lagi. Menurut pembina kita bilang, oh orang ini layak, kita maju. Kalau mereka bilang tidak layak, oh orang ini di-cut saja, pulang. Tapi kami dilayakkan, akhirnya lanjut kaul kekal, berarti tidak boleh keluar lagi. Kalau keluar, saya harus urusan dengan Roma. Mau keluar harus urus Roma. Jadi ya lanjut. 2015 tabisan diakon. Saya pergi diutus ke Prancis. Saya diutus ke Prancis sejak diakon. Saya tidak pulang Flores setelah tabisan diakon. Saya ditabiskan jadi diakon, tidak ada orang tua. Datang ke Manado sendiri saja datang. Jadi saya karena diutus ke Prancis, urus visa di Jakarta, langsung pergi ke tempat misi di Prancis, belajar bahasa Prancis di kota Vichy di Prancis Tengah. 2016 saya pulang untuk kedua kalinya ke Flores. Jadi saya pulang ke Flores untuk tabisan. Saya tabisan di kampung saja karena saya tidak pernah pulang Flores. Saya pulang-pulang setiap orang tua sudah tua. Karena saya juga tidak pernah kontak, jarang kontak. Bayangkan. Sudah. Saya ditabiskan tanggal 31 Juli 2016. Hampir 8 tahun. Baru ditabiskan di situ. Agustus tanggal 23 saya sudah kembali ke Prancis lagi di tempat tugas. Belum sempat libur, bapak saya meninggal tahun 2017. Jadi saya jadi imam, ketemu bapak saya, mendampingi saya untuk tabisan ini. 2017 sudah tidak ketemu lagi bapak saya karena dia meninggal. Itulah hidup
tinggalkan segalanya. Seperti Thomas yang tadi jauh-jauh datang ke India. Begitu. Saya berusaha mengorbankan segalanya. Dan saya ini anak bungsu. Anak bungsu biasanya anak manja. Ya, anak manja. Tapi kita untuk jadi imam tidak boleh manja. Ya, saya jadi imam tidak boleh manja. Jadi Bapak Ibu, ajak anak-anak, bapak-bapak ini pengusaha semua nih, banyak uangnya. Jangan mendidik anak jadi manja. Berjuang supaya mereka ketika kita tidak ada, mereka bisa. Mereka bisa. Jangan manja. Latih mereka sejak kecil supaya bisa mandiri. Saya ingat ketika saya anak bungsu ini, saya ini hampir tidak pernah minta uang di bapak saya. Saya pikir seharusnya saya bisa minta waktu itu. Ketika saya masih di seminari menengah, seharusnya saya bisa minta. Tapi saya, kenapa saat waktu itu saya berpikir saya tidak minta-minta. Saya berusaha untuk latihan kemandirian. Latih untuk mandiri, sehingga saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk mendidik anak-anak kita supaya latihan untuk mental baca. Saat ini sulit. Kadang-kadang orang mengeluh dengan kehidupan yang sulit seperti ini saat ini. Itu bagian pertama. Masih bisa dengar? Masih bisa dengar. Saya ini tugas di Perancis 8 tahun, susah sekali di sana. Orang sudah tinggalkan semua gereja-gereja. Tidak ada tuh namanya persekutuan doa seperti ini, tidak ada. Tidak ada yang namanya misa di restoran ini atau bangunan ini, tidak ada. Semuanya berpusat di gereja dan datang ke gereja oma-oma semuanya. Misa hari Minggu 50 orang. Dalam sebuah kota 15.000 orang, hanya 50 orang yang datang ke gereja. Padahal Prancis itu adalah dalam pada masa lalu adalah negara Katolik. Ada sebutan Prancis, negara La Fille Aînée de l'Église atau putri sulung gereja. Makanya di setiap desa ada gereja. Masih ada gerejanya saat ini, tapi tidak ada umat. Misalnya di tempat kerja saya 54 desa, berarti 54 paroki pada masa lalu, sekarang jadi 1 paroki. Wilayah luas sekali, umatnya sedikit. Wilayah luas, umat sedikit. Saya ingat hari ini Paus Fransiskus mengumumkan sebuah keuskupan baru, keuskupan terbaru di Sudan, berarti di Afrika. Afrika ada keuskupan baru hari ini. Kalau kita di Indonesia ada keuskupan baru, yaitu Labuan Bajo, Flores. Tapi yang hari ini Paus Fransiskus mengumumkan keuskupan baru di Sudan. Jumlah umat di Sudan itu ada 600-an ribu orang, tapi hanya 7 paroki dilayani oleh berapa orang? Imam? 7 imam saja. 7 imam itu satu paroki rata-rata berapa puluh ribu? 80 ribu orang. Jadi satu paroki 80 ribu orang dengan 1 imam. Berarti tidak ada panggilan sama sekali, tapi umatnya banyak. Syukur bahwa kita di Indonesia masih banyak panggilan seperti itu. Kita saat ini menjadi tulang punggung, Asia menjadi tulang punggung misi di mana-mana. Di Eropa, orang bilang Eropa sekarang la terre de la mission, tanah misi lagi. Padahal pada masa lalu mereka mengutus para misionaris datang ke Indonesia. Saat ini kita mengutus lagi ke sana. Jadi kalau kamu bersiara besok-besok lihat muka hitam-hitam seperti saya, itu orang Flores. Orang Flores yang mengadakan misi di Belanda, di Prancis, di Italia, di mana-mana. Kita berdoa bagi panggilan tadi. Secara khusus pada hari ini dalam perayaan Santo Thomas ini kita berdoa banyak untuk panggilan. Siapa tahu ada di antara
cucu-cucu kita ada yang mau jadi. Mau? Jangan, tapi kita kadang-kadang bilang, kita berdoa untuk panggilan anak-anak orang, anak-anak saya jangan, supaya bisa meneruskan usaha-usaha saya. Begitu kan? Tidak, kita berdoa untuk panggilan supaya siapapun mereka bisa berkarya dimanapun, entah di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemarin saya baru pulang dari Manado. Kebetulan tugas saya bukan di paroki, saya tugas untuk kunjung-kunjung. Salah satunya ke Manado, di tempat pembinaan kami di Pineleng. Di Pineleng itu semua MSC pasti sekolahnya di Manado, Pineleng. Jadi di Pineleng itu ada 80 skolastik MSC. Mereka banyak, semuanya orang Indonesia Timur, orang Maluku, orang Manado, orang Flores, orang Papua, orang Jawa kurang. Kita berdoa untuk Jawa ya, supaya masuk di MSC juga. Masa lalu banyak orang Jawa. Kita masih ada sisa-sisanya saat ini, tapi kita mohon semoga ada orang Jawa juga yang masuk. Saya senang kemarin ketika berkunjung ke Manado, ada satu orang Jakarta, orang Pluit, ternyata orang Pluit ada juga ya. Semoga orang-orang dari Tangerang ini ada yang MSC juga, supaya kita bergotong royong untuk pelayanan yang sama yang diwariskan oleh para rasul awal, Rasul Thomas tadi yang berusaha untuk mempercayai Yesus, kemudian akhirnya dia percaya, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi kita percaya. Oleh karena itu kita ada di sini. Kita berdoa semoga kepercayaan kita, walaupun kita tidak melihat Yesus secara fisik, tetapi kita melihat, merasakan Yesus dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, kita bisa berbuat sesuatu karena Tuhan yang senantiasa mencintai kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.